Oke, kembali lagi di channel kami, Izul Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, mahasiswa angkatan pertama untuk program studi teknik mesin di mata kuliah kimia dasar. Sekilas akan kami jelaskan terkait studi kimia itu apa, kemudian terkait pengukuran masih sama, basicnya mirip-mirip fisika dasar. Jadi di sini kimia dasar ini mengikuti BKSTM, Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia. Kurikulumnya itu MBKM. Jadi sekilas tentang BKSTM, kalian bisa subscribe di YouTube-nya, di channel YouTube-nya di BKSTM Indonesia. Kalian bisa googling sendiri di YouTube. Nah, ini sejarah sekilas tentang BKSTM. Kemudian untuk profil lulusannya dari teknik mesin itu menganalisis, mendesain, dan berkontribusi. Jadi di sini kemampuan menganalisis bisa didapatkan dari ilmu-ilmu dasar, fisika, kimia, matematika biasa. Kemudian dari mendesainnya, kalian harus tahu tentang mata kuliah mekanika, energi, material, dan manufacture. Dan bisa berkontribusi tentunya untuk kehidupan masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia itu katanya yang bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Untuk capaian pembelajaran sendiri, kimia itu ada di CPLA-nya, jadi masuk dalam ilmu sains dan engineering, pengetahuan sains termasuk kimia, fisika, matematika, itu masuknya CPLA. Untuk pemetaan bahan kajian pembelajaran kimia dasar itu ada di semester 1. Jadi kita di sini ada 2 SKS saja. Untuk bahan kajiannya sesuai dengan BKSTM, nanti ada pokok bahasan tentang terkait materi dan pengukuran atau molekul ion, terus stoikiometri dan reaksi fase air, dan stokiometri larutan. Yang terakhir dari sebelum UTS nanti kita akan sampai di termokimia. Setelah UTS kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia, kemudian kesetimbangan asam basa, elektrokimia, kinetika kimia, aplikasi kimia. Nah, ini bisa kalian baca di websitenya. Kalian bisa pergi ke Google atau Bing, terus cari BKSTM Indonesia. Di situ kalian di sini klik beranda, terus ini kalau nggak salah dokumentasi kurikulum lah, bahan ajar kurikulum inti. Nah, di sini kalian bisa klik kurikulum inti BKSTM. Terus kalian klik ini PDF, ini PDF, kemudian nanti akan muncul seperti ini, akan muncul yang tadi saya bicarakan di sini tentang bahan kajian kimia dasar. Di situ banyak sekali ada mata kuliah inti yang sudah dibahas oleh para tim BKSTM. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan menargetkan CPL atau capaian pembelajaran mahasiswa. Diharapkan mahasiswa mampu memahami materi dan pengukuran dalam studi ilmu kimia dasar. Untuk kontrak perkuliahannya dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, dari satu SKS-nya itu 50 menit dan dikalikan 2 jadi 2 kali 50 menit. Harapannya selain dari diskusi atau ceramah yang telah diberikan, mahasiswa itu bisa belajar mandiri juga, kemudian ada tugas mandiri juga. Nah, sedangkan pembelajarannya itu masih dilakukan secara hybrid, kalau online dan offline. Kalau online itu melalui di Sinerba. Sinerba itu ini, Sinerba mana ya? Sinerba di
Di sini tahun akademik semester 1. Kimia dasar. Oke. Bisa, udah saya upload materinya di sini, tinggal di-download saja. Terus untuk bobot penilaiannya biasa UAS sama UTS 25%, kemudian ada CBL case based learning dan project based learning sekitar 40%, dan others itu tentang sikap, tentang presensi itu untuk 10%. Untuk referensi buku utamanya kita menggunakan Petrucci General Chemistry. Ini bukunya saya juga udah upload di Sinerba. Bisa kalian baca, ini bahasa Inggris, it's okay. Jadi belajar bahasa Inggris kalau nggak paham. Kalau dibiasakan nanti lama-lama menjadi bisa. Walaupun awalnya susah, katanya sih gitu teorinya. Tapi emang udah pernah ngalamin sih praktiknya. Jadi kalau terbiasa dengan membaca, lama-lama akan paham. Oke, untuk the first materi kita akan membahas tentang materi dan pengukuran. Saya ulangi lagi, mahasiswa diharapkan dari perkuliahan ini bisa memahami terkait materi dan pengukuran dalam studi ilmu kimia dasar. Ini nanti kita akan belajar insya Allah terkait pokok bahasan materi pengukuran, ada sub pokok bahasan, pasti itu studi kimia, klasifikasi materi, sifat materi, pengukuran, terus kemungkinan sampai contoh soal untuk perhitungan dari densitas suatu materi atau suatu bahan gitu. Jadi apa sih itu kimia dasar? Jadi pentingnya ilmu kimia dalam bidang penerapan teknik mesin. Sebelumnya apa itu teknik mesin? Teknik mesin itu suatu cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari tentang energi dan sumber energinya, serta aplikasi dari prinsip fisika untuk analisa, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia itu teknik mesin itu lebih ke fisika klasik, artinya dia yang makro, dan kalaupun tinjauannya mikro, dia masih sebatas desain kemungkinan, tapi bisa di mikronya tergantung sampai berapa ketelitiannya, sampai berapa pengukurnya. Kalau dalam skala nanometer itu bisa, kalau teknik mesin masih bisa dijangkau di Indonesia, masih bisa dianalisis dengan SEM, TEM gitu, scanning elektromikroskop itu bisa. Tapi kebanyakan kalau di industri itu lebih ke mekanika klasik, artinya sebuah sistem yang diselesaikan berdasarkan hukum klasik, fisika klasik, yaitu hukum Newton. Kalau udah ke fisika kuantum, dia udah modern, itu lebih ke persamaan Schrödinger, artinya kita lebih meninjau dari sifat struktur yang terdiri dari si properti-properti atomnya. Apa yang dipelajari di teknik mesin gitu. Jadi mahasiswa itu teknik mesin itu sebenarnya bukan hanya melulu tentang mekanika, tapi harus didasari terkait ilmu-ilmu basic seperti matematika, fisika, kimia itu sebagai dasar. Bahkan lebih matematika itu ada 3 mata kuliah, matematika 1, 2, 3, dan itu berbobot 6 sampai dengan 12 SKS. Itu matematika sendiri. Jadi kalau di teknik mesin itu harus mau nggak mau harus paham tentang matematika dan fisika. Kalau kimia itu praktikal ya, optional, sorry. Jadi kalau yang bisa, kan mechanical engineering itu banyak cabangnya, bukan banyak skupnya. Jadi mau fokus di fisika atau lebih ke properti chemicalnya itu bisa, tapi semuanya tetap dalam lingkup mekanika, kinematika, termodinamika, dan energi. Jadi semuanya itu tentang energi. Everything is all about energy. Pada akhirnya tuh energi itu yang the first level untuk memahami semuanya.
Ini bisa dibaca sendiri. Kira-kira kalau di studi kimia itu mempelajari tentang materi bersifat beserta sifat-sifat, struktur dan karakteristiknya itu suatu sesuatu yang akan kita pelajari di kimia dasar ini. Contoh untuk struktur aluminium misalkan, kalau dalam tinjauan makroskopik kita misalkan aluminium itu kita perlakukan dalam mekanika itu akan beda dengan diperlakukan secara kimia. Nah, kalau dalam kimia kita bisa mempelajari sifat-sifat dari si misalkan ini aluminiumnya itu sendiri, strukturnya serta karakteristiknya. Ini contoh-contoh dalam aerodinamika. Pengetahuan aluminium itu sangat dibutuhkan terkait kalau dalam aerodinamika itu kan pembuatan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu dibikin sedemikian rupa sehingga materialnya itu tahan panas, tahan pressure, tahan temperatur, tahan angin, fluida. Itu didesain sedemikian mungkin agar bisa terbang di cuaca dan kondisi tertentu. Itu pentingnya kimia dan material. Sebenarnya semuanya saling terkait sih, tergantung kita mau fokus kemana. Nah, ini chemical engineering adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari tentang pemrosesan bahan mentah menjadi bahan yang lebih berguna. Artinya kalau di chemical engineering atau teknik kimia itu lebih memproses suatu bahan untuk menghasilkan suatu bahan maju. Lah, aplikasinya biasanya itu di nanoteknologi, sel bahan bakar, teknik biomedis. Sebenarnya ini bisa, kalau kalian dari orang teknik mesin, kita bisa mempelajari tentang nanoteknologi, fuel cell, ataupun teknik biomedis, itu bisa. Jadi dari disiplin ilmu manapun, asalkan kita fokus ke salah satu, itu bisa ditekuni. Lah, untuk klasifikasi materi atau matter, itu sendiri itu dapat digolongkan di beberapa. Jadi apakah si materi ini bisa dipisahkan atau bisa diekstrak dari physical means-nya, jadi dari bentuk fisiknya. Kalau yes, berarti itu dikatakan mixture. Mixture itu suatu campuran atau campuran atau enggak dari suatu bahan, itu bisa digolongkan dari karakteristik fisikal propertinya, physical property bisa dilihat ya. Jadi ada homogeneous sama heterogeneous. Kalau homogeneous itu uniform, terus kalau heterogeneous itu ununiform. Artinya misalkan kita kalau homogeneous itu larutan gula, terus kalau heterogeneous itu larutan gula, kopi, teh itu dicampur, itu kayak gitu. Tapi kalau dalam bahan heterogeneous itu biasanya interaksi antara ketika kalian punya surface, atau kalau bilang surface itu berarti suatu metal ataupun bahan yang 3D transition di periodik, tabel periodik itu metal punya surface, kemudian kita diekspos dengan gas. Itu satu sistem yang namanya heterogeneous. Kalau homogeneous itu misalkan satu fase saja, misalkan liquidnya liquid air aja, berarti yaitu tentang homogeneous. Kemudian ada substance. Substance itu bisa dikatakan suatu satuan terkecil dari suatu compound. Jadi di sini substance itu bisa didefinisikan sebagai penyusun terkecil dari suatu material. Apakah bisa dikomposisi dengan chemical process? Kalau bisa itu namanya compound, kalau tidak bisa itu namanya elemen. Lah, elemen ini kita nantinya akan belajar terkait atom, molekul, dan ion, substansi terkecil yang dari sudut pandang
Sebenarnya masih ada sesuatu yang terkecil sih. Ada quark, terus muon, dan partikel-partikel di bawah atom. Tapi kalau secara umumnya atom itu atau elemen itu sesuatu yang terkecil sepanjang ini. Lah, untuk sifat-sifat materi, materi itu matter. Semua is anything that occupies space and display. Jadi sesuatu yang mengisi ruang dan memiliki massa dan inersia. Jadi massa inersia itu ke kelembaban suatu materi, itu namanya inersia. Terus ada lagi komposisi. Composition itu mengarah pada sampel dari suatu materi yang berhubungan dengan proporsional, itu composition. Jadi komposisi A sama B, misalkan alloy itu paduan aluminium sama mungkin besi, atau bisa campuran terkait bahan metal lain. Kemudian ada lagi sifat properties. Properties itu jadi misalkan nih kita punya misalkan nih aluminium dengan copper atau tembaga itu memiliki properties yang berbeda. Artinya sifat-sifat baik chemical atau fisikalnya itu beda. Bisa kalau misalkan aluminium dan copper dia lebih konduktor mana untuk menghantarkan listrik, itu pasti beda. Dan dia pun memiliki sifat kimia yang didasarkan dari struktur struktur mikroskopiknya ya, struktur mikroskopik dari si bahan ini. Adapun untuk sifat materi tadi ada physical properties sama chemical properties. Jadi physical properties itu yang bisa dilihat atau dilihat dari komposisinya, dia akan berubah atau enggak terhadap perlakuan tertentu. Kalaupun kimia, dia akan direaksikan by chemical reaction. Contohnya nih, kalau physical properties dari si material, ini misalkan sulfur, bentuknya itu serbuk. Kalau copper itu bentuknya itu kayak wire, terus dia padat, beda, bukan serbuk. Terus kalau misalkan chemical changes, dia mengalami korosi, ataupun kalau ini namanya elektrolisis, dia dilapisi, jadi satu bahan dilapisi dengan bahan lain dengan cara memindahkan si elektron ataupun atom-atomnya ke bahan satunya. Oke, untuk sifat materi dan klasifikasi materi udah. Kemudian ke unit pengukuran. Unit pengukuran ini sama kemarin kayak udah dijelaskan di fisika dasar terkait satuan internasional, atau disingkatnya kalau dalam buku-buku itu International System of Units. Disingkatnya itu sebagai SI. Bukan standar internasional ya, tapi International System of Units. Adapun untuk besaran pokok yang kemarin udah disinggung sedikit di fisika dasar, ada panjang, massa, waktu, temperature atau suhu, terus amount of substance, itu satuannya mol, terus current itu apa ya? Listrik, apa sih listrik? Current itu ampere satuannya. Apa sih ya Allah? Electric current. Terus intensitas cahaya. Electric current. Arus, astagfirullahaladzim, arus listrik. Itu untuk satuan dari besaran pokok. Kemudian di sini ada definisi massa. Jadi massa itu apa sih sebenarnya? Massa itu biasanya kan 1 kg, 2 kg, 1 gram gitu. Jadi massa itu dideskripsikan sebagai kuantitas dari materi dalam suatu objek. Kalau di sini ada berat itu sebanding dengan massa. Jadi berat saya tuh berapa Newton. Kalau berat itu satuannya Newton. Kalau massa itu satuannya kilogram. Jadi kalau untuk kesebandingan massa dan berat itu akan sama jika dikalikan suatu proporsional. Proporsional itu apa? Gravitasi. Jadi berat saya di bumi sama berat saya di bulan itu akan beda. Tapi massa saya di bumi sama massa saya di bulan itu akan sama.
Kemudian ada lagi time atau waktu. Jadi waktu 1 sekon itu didefinisikan sebagai durasi dari, ini angka berapa ya? 1, 2, 3, 9 miliar kah? 9 miliar cycle dari partikular radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium. Atom cesium itu ininya masanya 133 atomic mass. Itu untuk unit pengukuran. Kemudian ada lagi untuk konversi pengukuran itu ada kabisnya kan kalau di SMK kilo, kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan meter seterusnya. Tapi kalau di sini kita lebih tepatnya ada eksa, petatetra, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atau kemudian ada zepto, yokto. Ini apa? Biasanya ini sih 10 pangkat minus 18. Nah, nanti kalau bidangnya kalian berfokus di mikroskopik, biasanya skala atom itu satuannya tuh nanometer atau angstrom ya, 10 pangkat min 10 angstrom. Itu satuan yang biasa digunakan untuk struktur atom. Kalau makroskopik berarti biasa senti, milimeter itu masih, kilo itu masih makro. Nah, untuk misalkan kalau kecepatan data itu pakainya gigabyte, berarti 10 pangkat 9, megabyte berarti 10 pangkat 6 byte per second mungkin gitu. Itu satuan-satuannya. Kemudian lanjutnya ada temperature atau suhu. Suhu itu biasa diukur menggunakan beberapa alat ukur, ada termometer Celsius, terus Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan seterusnya. Untuk konversi-konversi nanti kita akan pelajari lebih detail di fisika dasar terkait bagaimana mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius ke Kelvin, dan seterusnya. Ini jadi temperatur itu didefinisikan sebagai apa? Titik terendah ya, atau pengukurnya berdasarkan apa ya? Berdasarkan absolute zero. Jadi patokannya itu kalau 0 Kelvin itu berarti molekul itu nggak bisa bergerak, artinya dia freeze. Tapi walaupun freeze, dia masih bergetar atau vibrasi pada keadaan setimbangnya. Itu namanya absolute zero. Dari absolute zero itu diturunkanlah patokan-patokan beberapa skala untuk suhu. Next ada derived units, artinya besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini density. Jadi density itu adalah biasanya disimbolkan dalam fisika itu rho. Kalau di sini D, nggak masalah. Massa per volume itu namanya density dari suatu material. Untuk contoh perhitungannya, untuk umumnya kalau ini sebentar. Kalau air, the mass of 1000 liter air pada suhu 4 derajat Celcius itu 1 kg. Artinya densitas. Jadi kita memiliki massa dari 1000 liter air itu adalah 1 kg pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi density airnya pada suhu 4 derajat Celcius itu 1000 gram per 1000 mili. 1000 gram per 1000 mililiter atau 1000 gram per mililiter. Terus pada keadaan 20 derajat Celcius densitas waternya itu 0,9982 gram per mililiter. Jadi ini bergantung pada suhunya. Karena volumenya itu akan bergantung pada temperatur juga. Makanya densitas air itu pada suhu tertentu itu akan berbeda, tapi masanya itu tetap sama. Untuk secara umum, kalau fasenya itu ada cair, liquid, sama gas, itu memiliki densitas materi yang berbeda-beda. Ini contoh ya, contoh soal.
kita punya stainless steel, kita punya batang stainless steel, kemudian dia memiliki diameter 1 inci. Diameter itu panjang dari lingkaran ya. Diameternya 1 inci. 1 inci itu 2,54 cm dan memiliki densitas sekitar 7,75 gram per cm kubik. Jika kita menginginkan kawat ini bermasa 1 kg, maka harus dipotong berapa sentimeter harus dipotong gitu. Terus kita ini kerjakan, diketahui densitas dari si kawat ini atau batang ini 7,75 gram per cm kubik. Kemudian diameternya tuh 2,54 cm. Jika yang kita inginkan masanya 1 kg, berapa panjang yang harus kita potong? H-nya itu berapa atau lengthnya? Nah, di sini definisinya density itu massa per volume. Nah, volume dari batang itu PR kuadrat dikalikan H. Nah, ini 1 kilo berarti 1000 gram. Yang umumnya digramkan semuanya aja. Karena ini densitasnya diketahuinya gram. Jadi semuanya dikonversi ke gram dan sentimeter dulu. Pertama kita mencari densitas dari volume dari si batangnya ini dulu. Berarti masanya itu 1 kilo atau 1000 gram dibagi dengan 7,75 densitasnya itu. Jadi sekitar 129 cm kubik itu volumenya. Setelah diketahui volume, tinggal dimasukkan di rumus. Volume sama dengan PR kuadrat H. Volumenya 129 cm kubik, Pi itu harganya 3,14, kemudian R itu setengah diameter, berarti ini kurang kuadrat, Pi setengah, R-nya dikuadratkan, baru dikalikan setengah. Tapi ini insya Allah perhitungannya betul, cuma kurang kuadrat. Dapatnya itu 25,5 cm. Jadi, untuk mendapatkan massa 1 kg dari batang stainless steel, kita harus memotong sepanjang 25,5 cm. Dengan syarat jari-jarinya itu 1 inci. Dan densitasnya itu 7,75 gram per cm. Itu untuk pengukuran densitas yang masanya itu regular. Kalau masanya itu tidak regular, contohnya ini. Contoh 1.3, kita punya satu bongkah dari coil itu katakanlah karbon yang digantung di dua sisi, dia tanpa direndam dengan air dan direndam dengan air yang suhunya itu 20 degree Celcius. Kemudian diketahui density-nya itu ini. Yang ditanya densitas dari si bongkahan karbon itu berapa. Nah, ini kalau misalkan kita timbang si coil ini menggunakan timbangan biasa itu menunjukkan 156 gram. Ketika coilnya ini dicelupkan di water atau air dengan densitas airnya 0,99 gram per cm kubik, dia masanya itu jadi 59 gram. Jadi ditanyanya si densitas coilnya itu berapa. Pertama kita tentunya harus mencari volume dari si coilnya itu sendiri. Caranya jadi volume massa yang terendam, massa air ya, dicarinya air kan ya. Berarti kita udah ada coil, terus karbon, terus kita celupkan, otomatis ada penambahan volume dari si airnya itu. Makanya dia volume massa dari coil dikurangi massa coil ketika dia ada di air per densitas dari air, dapatnya 97 cm kubik. Setelah dapat volume, kita masukkan ke sini densitasnya. Densitas itu berarti massa coil dibagi dengan volume coil atau batu bara. Coil itu batu bara, karbon. Didapat harganya 1,6 gram per cm kubik. Oke, itu saja sepertinya. Semuanya materi ada di Sinerba. Bisa dicek
Jangan lupa absen. If you have any question or anything you wanna to ask, please feel free to ask. Don't be shy. Just do whatever you can do as long as you can do. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.